Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab berikutnya dari Kitabul Ghusl tentang masalah mandi ya. Bab yang keempat, babu man afadha ala ra'sihi thalathan. Bab tentang seorang yang menuangkan air di atas kepalanya 3 kali ya. Di antara sunnah tatkala mandi adalah menuangkan air di atas kepala 3 kali. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala haddatsani Sulaiman bin Surat qala haddatsani Jubair bin Mut'im qala, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa ufidu ala ra'si thalathan. Kata Nabi, adapun aku menuangkan air di atas kepalaku sebanyak 3 kali. Wa asyara biyadaihi kiltaihima. Kemudian Nabi mengisyaratkan kedua tangannya demikian, kedua-duanya ya. Nabi atau Jubair bin Mut'im, intinya 3 kali dengan 2 tangan di atas kepala sebanyak 3 kali. Hadis ini tatkala Nabi mengatakan adapun saya, seakan-akan Nabi sedang mengomentari orang-orang di sekitarnya yang sedang berbicara tentang tata cara mandi. Dan itu sangat jelas sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Mustakhrajnya, yaitu Al-Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Kitab Al-Mustakhraj yaitu kitab hadis yang ada ala Sahih Al-Bukhari, ada ala Sahih Muslim. Itu mustakhraj terhadap Sahih Al-Bukhari, maksudnya ada penulis lain selain Imam Bukhari yang juga meriwayatkan hadis-hadis yang ada di kitab Sahih Al-Bukhari, tetapi bukan dari jalur Imam Bukhari, dari jalur yang lain. Faham? Itu namanya mustakhraj. Jadi Imam Bukhari punya riwayat menuju hadis yang sedang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ada penulis lain seperti Abu Nuaim, dia meriwayatkan hadis yang sama tetapi melewati jalur yang lain selain dari jalur penulis, selain dari jalur Imam Al-Bukhari. Fungsi dari mustakhraj yaitu semakin menguatkan hadis tersebut karena datang dalam riwayat yang dari jalur yang lain. Yang kedua, terkadang akan nampak lafal-lafal yang lain ya, yang mungkin tidak tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari melalui jalur Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari meriwayatkan an fulan, datang penulis lain meriwayatkan dari jalur lain. Nah, ternyata dalam mustakhraj Abu Nuaim dia menyebutkan sebab ya kenapa Rasulullah SAW menimpali. Adapun aku, cara mandiku dengan menuangkan air di atas kepalaku sebanyak 3 kali. Di awal hadis disebutkan zakaru indan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghusla minal janabah. Itu para sahabat, mereka sedang ngobrol atau mereka sedang menyebutkan kepada Nabi tentang cara mandi junub mereka. Maka satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang begini. Maka Nabi mengomentari, menimpali, mengatakan adapun aku, maka aku melakukan demikian. Demikian juga dalam Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dari Thariq Abul Ahwas dari Abi Ishaq, lafalnya tamarau fil ghusli indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang berdebat, para sahabat berdebat tentang tata cara mandi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian sahabat berkata, amma ana fa aghsilu ra'si bi kadza wa kadza. Maka yang satu berkata, adapun saya mengguyurkan air di atas kepalaku dengan demikian, caranya begini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari. Nabi mengatakan, adapun aku fa ufidhu ala ra'si thalathan. Adapun aku mengguyurkan air atau di atas kepalaku sebanyak 3 kali. Maka ini dalil bahwasanya yang pertama, sunnahnya tatkala seorang mandi mengguyurkan air di kepalanya berapa kali? 3 kali. Yang kedua, bolehnya mandi dengan cara-cara selain cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat waktu ngobrol, Nabi tidak menyalahkan mereka. Nabi hanya mengatakan adapun saya caranya begini. Sementara mereka mungkin ada yang 5 kali, mungkin ada yang 2 kali, mungkin ada caranya begini.
Maka Nabi tidak mengingkari mereka, Nabi tidak menyalahkan mereka, tapi Nabi menunjukkan sunnahnya demikian. Faham? Jadi tidak mengapa seorang misalnya mandi 5 kali, 6 kali, enggak mengapa, tapi kalau ingin dapat sunnah maka 3 kali menguyurkan di atas kepala. Faham? Kalau enggak paham keterlaluan. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari berkata hadis 255, qala haddatsani Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Gundar. Ya, Muhammad bin Bashar itu Bundar ya. Qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah an Mikhwal bin Rashid an Muhammad bin Ali an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrighu ala ra'sihi thalathan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Sebagian ulama mengomentari bahwasanya ya 3 kali tersebut bukan berarti air yang banyak kemudian tidak, tapi secukupnya, karena sebagaimana hadis yang telah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi cuma 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud, 4 kali begini. 1 2 3 4, itu namanya 1 sa'. Kalau 3 semuanya untuk ini, tinggal 1 kan tinggal sedikit. Makanya kata seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tentu waktu dia mengguyurkan kepala tidak banyak sekali, artinya cuma sebagian, intinya untuk bisa masukkan air ke dalam usul sya'rihi, ke akar-akar rambutnya, supaya seluruh bagian kepala terkena air. Dan ini juga dalil bahwasanya mandi yang terbaik adalah sesuai dengan sunnah Nabi, dengan memasukkan air di kepala sebanyak berapa kali? 3 kali. Tidak perlu sampai 4 kali, tidak perlu 5 kali, tidak perlu 6 kali. Dan ini juga memotong was-was, karena mungkin sebagian orang mengatakan, wah kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali kayaknya kurang kena semuanya. Nabi rambutnya lebih lebat daripada rambut kita, rambutnya panjang, ya, tetapi dia mencukupkan cuma 3 kali. Jadi 3 kali seorang sudah berarti tidak usah was-was. Jangan-jangan mungkin ada sini belum kena, mungkin sini belum kena, enggak, itu was-was saja. Ya, 3 kali sudah selesai. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena sebagian orang ditimpa dengan was-was, dalam mandi kena was-was, dalam wudu kena was-was, dalam solat kena was-was, dan ini harus dilawan ya. Dilawan ya. Di antara cara kita melawan, kita mengatakan sunnah mandi terbaik adalah cuma 3 kali ya. Karena orang wudu kadang was-was 3 kali merasa kurang, 4 kali, 5 kali. Kita bilang ente salah. Ente yang terbaik 3 kali. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda was-was, itu dilarang oleh Allah, tidak boleh mengikuti was-was. Anda terbawa, jangan-jangan kurang. Jangan-jangan itu dilarang dalam syariat. Perasaan jangan-jangan tersebut harus dibuang, karena itu melanggar apa? Syariat. Baik. Jadi secukupnya air, sehingga masih ada sisa air, baru untuk mengguyurkan badan kanan kiri dan seluruhnya. Hadis berikutnya, hadis 256. Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Ma'mar bin Yahya bin Sam qala haddatsani Abu Ja'far qala li Jabir, berkata Jabir kepada Abu Ja'far, wa atani ibnu ammik yu'arridu bil Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dia mengatakan, telah datang kepadaku putra pamanmu, yaitu sepupumu, maksudnya Al Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah saudaranya Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib punya istri Fatimah radhiyallahu anha. Dari pernikahannya lahirlah beberapa orang anak, di antaranya Hasan dan Husain. Kemudian ada yang Ummu Kulthum juga, yang kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal, beliau menikah dengan seorang wanita dari Bani Hanifah, namanya Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Disebutkan oleh sebagian ulama dari Sabaya Bani Hanifah, dari bekas peperangan melawan Banu Hanifah. Banu Hanifah itu adalah kabilahnya Musailimah Al-Kadzdzab, yang mengaku sebagai
Nabi. Intinya Ali bin Abi Thalib ya menikah dengan wanita tersebut dari Banu Hanifah namanya Khawlah, kemudian punya anak namanya Muhammad. Harusnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Tetapi untuk membedakan antara beliau dengan Hasan dan Husain, maka dia dikenal dinisbahkan kepada ibunya, Muhammad ibnul Hanafiyah. Paham ya? Muhammad ibnul Hanafiyah itu ibunya ya. Ya, karena kakak-kakaknya yaitu Hasan dan Husain anaknya Fatimah. Adapun dia anaknya wanita yang lain itu dari Hanafiyah atau dari Banu Hanifah. Itulah Muhammad ibnul Hanafiyah, dan dia seorang yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam hadis di mana dia pernah bertanya kepada bapaknya. Dia bertanya kepada bapaknya. Dia lahir pada tahun 21 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Muhammad bin Hanafiyah pernah bertanya kepada bapaknya, dia berkata, "Qultu li abi." Aku bertanya kepada bapakku Ali bin Abi Thalib. "Ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai ayahku, siapakah orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar. Abu Bakar. Qultu thumma man? Kemudian setelah itu siapa? Setelah Abu Bakar yang terbaik? Qala thumma Umar. Setelah itu Umar yang terbaik. Wa khasyitu an yaqul Utsman. Aku khawatir kalau aku bertanya lagi siapa yang ketiga, nanti Ali mengatakan Utsman. Bapakku akan menjawab Utsman, maka aku berkata, yang ketiga summa anta, yang ketiga engkau. Setelah Abu Bakar, Umar, terus yang ketiga adalah engkau wahai ayahanda. Kata bapaknya Ali bin Abi Thalib, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Saya hanyalah seseorang dari kaum muslimin. Jadi dengan penuh tawadhu Ali mengatakan demikian. Dan ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib ditanya oleh anaknya sendiri, dan dia tidak mengatakan, tidak mencela Abu Bakar, tidak mencela Umar, ya, dan tidak mencela Utsman, dan dia mengakui Abu Bakar yang terbaik setelah Nabi SAW, Umar yang terbaik setelah Abu Bakar. Waktu ditanya apakah orang ketiga adalah engkau, kata dia, saya hanyalah manusia biasa seperti kaum muslimin yang lain. Ini bantahan telak terhadap orang-orang Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan apa? Umar. Sebagian mereka berusaha mentakwil, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib ya, dalam kondisi ketakutan tatkala menyampaikan hadis-hadis seperti ini. Karena kalau dia mengatakan Abu Bakar bukan khalifah, dia akan dibunuh. Kalau dia mengatakan Umar bukan khalifah, maka dia akan dibunuh. Maka dia terpaksa melakukan jawaban seperti ini karena ketakutan. Jadi tentu tidak benar. Ini tentu semuanya adalah kedustaan. Karena Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang pemberani. Ngapain dia takut untuk mengucapkan kebenaran? Ya, kalau memang Abu Bakar kafir, Umar kafir, dia akan mengatakan mereka berdua kafir. Kenapa dia takut dan dia menyembunyikan kebenaran? Oleh karenanya ini hanyalah khayalan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Ya, buktinya Ali bin Abi Thalib mengakui bahwasanya Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi SAW, kemudian manusia setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan mereka sering begitu berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara nalar, akhirnya mereka mengatakan Ali terpaksa dan ketakutan. Contoh, Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum. Tadi saya bilang Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, punya anak di antaranya Hasan dan Husain, punya anak perempuan namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini dilamar oleh Umar bin Khattab. Dilamar oleh Umar bin Khattab. Yang disebut dalam riwayat Umar datang, kemudian Umar melihat betisnya ya. Dan dia pun marah ya. Ya, karena boleh nazar melihat apa? Betis ya, intinya dijadikan dalil oleh para ulama tentang boleh waktu nazar melihat rambut, melihat sesuatu yang biasa terbuka tatkala di hadapan mahram, di antaranya lengan, di antaranya rambut, di antaranya leher, di antaranya betis, boleh. Intinya akhirnya Ummu Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal menurut orang-orang Rafidhah, Umar ini lebih kafir daripada Fir'aun. Umar ini lebih kafir daripada Fir'aun. Bahkan pembunuhnya Abu Lu'lu' al-Majusi dianggap sebagai pahlawan. Ya, dan barang siapa yang merayakan hari kematian Umar, maka dia akan masuk surga, bahkan dia bisa beri syafaat kepada orang untuk masuk surga. Ya. Ini keyakinan orang-orang Rafidhah. Makanya kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi sekarang di kota Kashan di Iran benar-benar diagungkan. Mereka datang
Mereka maki-maki Umar di situ karena mereka membanggakan Abu Lu'lu' telah berhasil membunuh siapa? Umar bin Khattab. Jadi menurut pandangan mereka Umar ini lebih parah daripada Fir'aun. Lebih parah daripada Abu Jahal. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Mereka bingung ini gimana? Maka mereka khilaf dalam menakwilkan ini. Ada dua pendapat ya. Pendapat pertama kata mereka, Ali ketakutan. Dia takut. Kalau dia tidak nikahkan dia bakalan dibunuh. Maka akhirnya dia terpaksa menikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Ini tentu celaan terhadap Ali bin Abi Thalib yang terkenal sangat pemberani. Bukankah waktu Nabi berhijrah di awal hijrah, siapa yang tidur di tempat tidurnya Nabi? Siapa yang tidur di tempatnya Nabi sebagai ya istilahnya tumbal supaya kalau ada yang bunuh yang Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselimutkan dengan selimut Nabi. Padahal rumah Nabi sedang dikepung oleh orang musyrikin yang bawa pedang siap membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu penakut? Pemberani luar biasa. Siapa yang menjadi jagoan tatkala perang Khaybar? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib jagoan intinya. Masa gara-gara takut sama Umar kemudian dia kasih anaknya sama Umar? Ini setan melamar dia kasih. Ini tentu ini enggak benar. Ini celaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat pertama mereka. Pendapat kedua, kata mereka, waktu Ummu Kulthum dilamar oleh Umar, karena Ali ketakutan maka Ali pergi ke seorang wanita yang punya jin perempuan. Kemudian jin perempuan tersebut menjelma menjadi Ummu Kulthum, kemudian nikah dengan siapa? Umar. Dan ini juga celaan kepada Ali. Masa Ali pergi ke nenek sihir, kemudian ada jin, kemudian nikah, kemudian ternyata punya anak. Masa nikah dengan ada yang nikah dengan jin punya anak? Dari pernikahan Umar dengan Ummu Kulthum ada anaknya. Ya. Anak dari pernikahan antara Umar dan Ummu Kulthum. Intinya orang-orang Rafidhah berusaha menggambarkan bahwasanya Ahlul Bait bermusuhan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah hanya dongeng mereka. Lihatlah bagaimana Ali ditanya, "Siapa orang terbaik?" Kata dia siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Dia enggak perlu berbohong, yang tanya anaknya sendiri. Kalau yang nanya mungkin orang lain di hadapan umum mungkin bisa ada tuduhan Ali berbohong, takiyah. Yang tanya anaknya sendiri mungkin tanya di rumah, ngapain dia bohong-bohong? Ditanya siapa manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Inilah sekilas tentang Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Dia adalah Muhammad Abul Qasim Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Baik. Qala, maka Al-Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah bertanya, "Kaifal ghuslu minal janabah?" Bertanya kepada Jabir bin Abdullah, bagaimana cara mandi janabah? Ini menunjukkan mereka bertanya tentang ilmu, tentang bagaimana cara mandi janabah. Sebagaimana mereka bertanya tentang bagaimana wudu, bagaimana salat, mereka bertanya bagaimana tentang mandi janabah. Apalagi mandi janabah ini penting karena dia syarat untuk salat, harus bersih dari janabah. Maka fakultu, kata Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalatha akufin wa yufidhuha ala ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air tiga genggam, ini namanya genggam. Kemudian Nabi tuangkan ke kepalanya. Thumma yufidhu ala sa'iri jasadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan kepada seluruh tubuhnya. Berkata Al-Hasan, anaknya Muhammad bin Hanafiyah, faqala lil Hasan, Al-Hasan berkata kepada Jabir, "Inni rajulun katsiru sya'r." Ya Jabir, saya ini orang rambutnya panjang. Rambutku tebal. Fakultu, maka Jabir berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru minka sya'ran." Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tebal rambutnya daripada engkau, dan itu cukup dia cuma berapa kali? 3 kali. Jadi diambil begini, 1, 2, 3 ya. Baik, kita lanjutkan. Babul ghusl marratan wahidah. Mandi sekali. Bab tentang mandi sekali. Ini membedakan dengan wudu. Kalau wudu dianjurkan 3 kali 3 kali. 2 kali boleh, sekali boleh. Boleh dicampur, ini sekali, ini 2 kali, ini 3 kali. Yang penting maksimal 3 kali, dan sunnahnya 3 kali yang terbaik.
Adapun mandi tidak demikian. Mandi cukup sekali. Oleh karenanya Nabi mandi dengan satu sa' sudah cukup. Satu sa' sudah cukup karena Nabi mandi cuma sekali. Ya, bukan mandi pakai sabun sekali. Lagi. Pakai sabun lagi 2 kali. Pakai sabun lagi 3 kali. Nabi mandi sekali aja. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Abdul Wahid anil A'mash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, qalat Maimunah, berkata Maimunah. Sudah kita jelaskan di awal pengajian tentang mandi bahwasanya hadis yang utama tentang mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Aisyah dengan hadis apa? Maimunah. Ya, sudah kita jelaskan hadis Aisyah bedanya Nabi wudu dengan wudu secara salat secara lengkap baru kemudian mandi. Adapun hadis Maimunah Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu kemudian kedua kaki tidak dicuci, setelah mandi baru kemudian mencuci kedua kaki. Para ulama mengatakan dua-duanya diamalkan tidak mengapa. Maimunah berkata radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli. Aku meletakkan air untuk mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan bagaimana wanita berkhidmat kepada suaminya ya. Suaminya mau mandi, dia siapkan apa? Air. Ibu-ibu demikian, kalau suaminya kedinginan, maka panaskan air, hangatkan air ya. Tapi jangan panas-panas, yang hangat ya. Sediakan buat suami. Itu namanya sayang ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi demikian. Faghasala yadahu marratain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya 2 kali atau salasan atau 3 kali atau 3 kali. Sebelum mandi, Nabi cuci tangannya, tsumma afraqa ala shimalihi. Kemudian Nabi tuangkan air jadi Nabi cuci tangannya terlebih dahulu 2 kali atau 3 kali. Kemudian Nabi tuangkan air ke tangan kirinya. Faghasala madakirahu. Kemudian Nabi mencuci kemaluannya. Madakir itu jamak, ya. Seakan-akan dari jamak mizkar atau dari zakar-zakar, padahal kita tahu namanya kemaluan cuma satu, tetapi kata para ulama maksudnya disebut jamak, maksudnya kemaluan yang dan di sekitarnya, misalnya dengan testisnya, dengan sekitarnya, maka dijamak, ditinjau dari zakar dan ada yang di sekitarnya. Ini secara bahasa ya, karena disebutkan madzakir ini jamak, plural ya, tapi maksudnya zakar dan sekitarnya dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma masaha biyadihi, thumma masaha yadahu bil ard. Kemudian Nabi menggosokkan tangannya, tangan kirinya tadi yang bekas mencuci kemaluannya di tanah. Thumma madmadha wastanshaqa. Kemudian Nabi bertamadmud, berkumur-kumur, wastanshaq, menghirup air dan mengeluarkannya, wa ghassala wajahu wa yadayhi. Kemudian Nabi mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Nabi wudu. Ya. Thumma afadha ala jasadihi. Kemudian Nabi tuangkan air di atas jasadnya. Ya. Tidak disebutkan bilangan. Tidak disebutkan apa? Bilangan. Tatkala Maimunah menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya, beliau berkata, Maimunah berkata, faghasala yadahu marrataini aw thalathan. Nabi mencuci tangannya 2 kali atau 3 kali. Tatkala Nabi menuangkan air ke tubuhnya kepada seluruh badannya, Maimunah tidak menyebutkan 2 kali atau 3 kali, menunjukkan bahwasanya Nabi hanya sekali. Faham sisi pendalilannya? Berarti mandi sunahnya sekali. Ya. Mandi sunahnya sekali. Thumma tahawwala min makanihi faghasala qadamaihi. Kemudian setelah selesai mandi, Nabi minggir sedikit, berpindah dari tempatnya tadi, mungkin becek dan yang lainnya, Nabi pindah sedikit, baru Nabi mencuci apa? Kedua kakinya, mengakhirkan cuci kaki. Tatkala berwudu, Nabi wudu biasa, kaki diakhirkan, mandi dulu baru kemudian mencuci kaki. Ada yang mengatakan karena becek atau karena kotor, maka setelah itu Nabi pilih tempat yang bersih untuk mencuci kakinya. Ini disebutkan oleh para ulama. Taib. Ini dalil bahwasanya mandi tidak disunahkan 3 kali, tapi cukup apa? Sekali. Ya, tapi kalau orang 2 kali, 3 kali enggak ada masalah, enggak dilarang. Cuma kalau kita bertanya apa sunahnya, ya sunahnya seperti itu. Tidak harus apa? 2-3 kali, sekali sudah cukup. Berbeda dengan wudu, kalau wudu 2 atau 3 kali. Baik, kita lanjutkan. Bab man bada'a bil hilab awil tibi indal ghusli. Bab tentang seorang yang mandi, maka dia mulai dengan al-hilab. Al-hilab itu adalah suatu tempat yang digunakan oleh seorang untuk memerah susu onta. Cukup sekali perah, cukup di tempat tersebut. Ya, semacam ember ya, yang cukup untuk perahan air susu onta, disebut dengan al-hilab.
Artinya Imam Bukhari sedang menjelaskan rahimahullahu taala, seorang tatkala mandi dia menggunakan ember seukuran ember yang digunakan untuk apa? Memerah air susu onta. Awit tib, atau seorang tatkala mandi dia pakai minyak wangi terlebih dahulu. Indal ghusl, tatkala mandi. Ini judul bab ini jadi perdebatan panjang lebar oleh para ulama. Antum bisa lihat khilafnya, di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa Imam Al-Bukhari berkata seorang mandi dengan pakai minyak wangi dulu baru kemudian mandi? Apa fungsinya pakai minyak wangi dulu baru kemudian apa? Mandi. Pada pakai minyak wangi mandi, minyak wangi hilang. Sehingga sebagian mereka mengatakan wahima Al-Bukhari. Al-Bukhari ini wahim, keliru. Keliru, salah paham tentang hadis. Sehingga salah kasih judul. Kan kita tahu namanya Fiqhul Bukhari fi Tabwibihi. Fikihnya Imam Bukhari dari judul-judul babnya. Di sini dia kasih bab, judul bab bahwasanya Nabi pernah memakai minyak wangi sebelum mandi, dan mereka heran, gimana pakai minyak wangi terus mandi, minyak wanginya hilang. Kalau begitu fungsinya. Kalau begitu Imam Bukhari salah paham. Namanya manusia mungkin apa? Salah. Tapi tugasnya Ibnu Hajar untuk bela siapa? Imam Bukhari. Tugasnya Ibnu Hajar membela siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis 258, qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Abu Asim an Hanzalah anil Qasim an Aisyah qalat. Dari Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati da'a bi syai'in nahwil hilab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi janabah, Nabi minta didatangkan ember seukuran tadi, al-hilab, ember yang digunakan untuk memerah apa? Susu onta. Fa akhadha bi kaffihi. Kemudian Nabi pun mengambil air dengan kafnya, ini kaf namanya. Fa bada'a bi syikki ra'sihil ayman, maka Nabi bagian kanan dulu. Thummal aisar, kemudian sebelah kiri. Faqala bihima ala wasati ra'sihi, kemudian di tengahnya. Jadi cara mencuci kepala, kanan dulu, kiri dulu, baru kemudian apa? Tengah-tengah, ya. Kanan dulu, kanan, thummal aisar, kiri, baru kemudian tengah. Jadi begitu cara mencuci kepala, ya. Jadi ambil air, taruh sebelah kanan, mungkin di gini-gini, kemudian ambil air lagi sebelah kiri, dibersihkan, kemudian tengah-tengahnya semua, ya. Ini sunnahnya mendahulukan yang apa? Yang kanan. Inilah beda antara wudu dengan mandi. Kalau wudu perbedaannya dua. Kalau wudu tatkala mengusap kepala tidak perlu kanan kiri, sekali aja langsung seluruhnya. Paham? Kemudian tatkala wudu cuma diusap, tidak dicuci, cuma diusap begini saja. Adapun mandi enggak, mandi dicuci kanan dulu baru apa? Kiri. Paham? Paham tidak? Kalau enggak paham keterlaluan. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika membela Imam Al-Bukhari, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah pakai minyak wangi dulu baru mandi. Memang pernah demikian, tapi itu bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam babnya itu tidak salah. Imam Al-Bukhari tahu dalilnya tentang hal tersebut. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari mendatangkan bab nanti setelah 7 bab berikutnya dengan judul bab man tatayyaba tsumma iktasala wa baqiya atharu tib. Bab tentang orang yang pakai minyak wangi kemudian mandi, setelah mandi masih tersisa minyak wanginya. Karena minyak wangi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam asli semuanya, ya. Dan asli kencang, kalau nempel susah hilang, ya. Ya. Dan ini menunjukkan juga minyak wangi kalau kena tubuh ada air tidak menghalangi air, enggak jadi masalah. Karena masih ada sisa minyak wangi di tubuhnya. Ya, meskipun dia berminyak, jadi minyak tidak selalu menghalangi apa? Menghalangi air. Beda dengan kuteks. Kalau kita wanita pakai kuteks ada semacam sesuatu di sini dan itu menghalangi air. Tapi kalau hanya sekedar minyak, maka itu tidak menghalangi air kulit masih kena air meskipun ada minyaknya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tafa fi nisa'ihi thumma asbaha muhriman." Ini dalilnya. Imam Al-Bukhari membawakan hadis, kata Aisyah, "Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi. Setelah itu Nabi menggauli istri-istrinya. Nabi menggauli istrinya satu, kemudian pindah istri yang kedua,
pindah istri ketiga ya. Antum satu aja lah. Udah, ya muter-muter situ aja. Kalau Nabi tawaf, ente enggak bisa tawaf, ente muter di situ. Intinya Nabi ya, istri pertama, istri kedua Nabi gauli, summa asbaha muhriman, kemudian Nabi berihram, dan kita tahu ihram harus mandi junub, ya tidak? Nabi sudah junub nih, berarti kemudian dia apa? Mandi junub. Kemudian dalam riwayat ka'anni anzuru ila wabisi tib fi mafriqihi wa huwa muhrim. Setelah Nabi mandi, Nabi berihram, Aisyah masih melihat kilatan di rambutnya, di belahan rambutnya bekas minyak wangi tadi yang diberikan oleh apa? Aisyah. Faham ini dalil bahwasanya Nabi sebelum mandi pakai minyak wangi. Setelah mandi bekas minyak wangi masih apa? Masih ada. Paham? Ini dalil bahwasanya tidak mengapa seorang pakai minyak wangi dulu, kemudian tawaf terhadap istri-istrinya, kemudian baru apa? Baru ihram. Tapi antum enggak bisa ngerjakan sunnah ini, Saudara. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab al-madmadati wal istinsyaqi fil janabah. Bab tentang berkumur-kumur dan istinsyaq tatkala mandi junub. Datang hadis-hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mandi junub beliau berwudu, dan berwudu disunahkan apa? Istinsyaq dan juga berkumur-kumur. Nah, sebagaimana para ulama khilaf tentang hukum istinsyaq, istinsar dan berkumur-kumur, tamatmud atau matmadah dalam wudu, maka mereka juga khilaf dalam mandi. Menurut jumhur ulama, istinsyaq dan berkumur-kumur itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan saya lebih condong pada pendapat jumhur. Adapun mazhab Hanabilah, mereka mengatakan istinsyaq, menghirup air dan mengeluarkannya, kemudian bertamatmud, berkumur-kumur hukumnya wajib. Sebagaimana mereka mengatakan di wudu hukumnya wajib, mereka mengatakan dalam mandi juga hukumnya apa? Wajib. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur bahwasanya hukumnya sunnah. Ya. Wudu dalam mandi pun hukumnya sunnah, apalagi sebagian daripada wudu. Orang mandi tanpa wudu sah atau tidak? Sah. Ya, sebagian ulama bahkan mengatakan ijma. Orang mandi junub tanpa wudu sah. Nah, kalau wudunya tidak wajib, apalagi sekedar bagian daripada wudu, yaitu sekedar matmadah dan istinsyaq. Tapi antum berusaha kerjakan sunnah. Antum berusaha kerjakan sunnah kalau mandi junub supaya dapat pahala lebih banyak. Ya. Antum berusaha ya ikhwan. Dalam setiap langkah antum ada pahalanya. Antum berhubungan dengan istri cari pahala. Antum mandi junub cari apa? Pahala. Bagaimana supaya dapat pahala lebih banyak? Mandi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsani Salim an Quraib an Ibni Abbas, qala haddatsana Maimunatu qalat. Ibnu Abbas berkata telah menyampaikan kepadaku bibinya Maimunatu radhiyallahu anha ummul mukminin, qalat sababtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Aku tuangkan kepada Nabi air. Ini juga dalil. Istri bantu apa? Suaminya ya. Suaminya mandi, tuangkan apa? Air. Begitu istri yang soleha ya. Ya. Kalau perlu suaminya disikatin giginya ya, kalau dia enggak mau. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada istri yang seperti itu, yang menggosokkan gigi apa? Suaminya. Antum jangan kepo, siapa Ustaz? Jangan kepo, jangan suudzon, jangan husnudzon, sudah selesai. Pokoknya ada ya. Sebab tulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan, aku tuangkan air mandi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa afraga bi yaminihi fi yasarihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menuangkan air ke tangan kirinya dengan tangan kanannya. Fa ghasalahuma, kemudian Nabi mencuci kedua tangannya. Tsumma ghasala farjahu, sebagaimana hadis yang lalu. Maka beliau pun mencuci kemaluannya. Tsumma qala bi yahdil ardh famasaha bi turab. Kemudian beliau pun menggosokkan apa? Bekas air maninya atau kotorannya di tanah ya. Famasahuma biturab ya, kemudian tsumma ghasalaha tsumma tamatmadu astansyaq. Kemudian Nabi pun mencuci tangannya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur beristinsyaq. Ini sisi dalilnya ini. Nabi berkumur-kumur dan Nabi pun beristinsyaq. Tsumma ghasala wajahu, kemudian Nabi mencuci wajahnya. Wa afadha ala ra'sihi, kemudian Nabi pun menuangkan air ke kepalanya. Tsumma tanaha fa ghasala qadamaihi, kemudian Nabi setelah mandi selesai, Nabi minggir sebentar, Nabi mencuci kedua kakinya.
Thumma utiya bimindilin, kemudian didatangkan kepada Nabi mindil, semacam handuk, khurqah, kain, agar Nabi mengusapkan bekas mandinya. Falam yanfud biha, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membersihkan air tersebut, ya, atau tidak mengusapkan kain tersebut ke badannya, artinya tidak mengusap, tidak pakai handuk. Tidak pakai handuk. Taib, ini dalil bahwasanya dianjurkan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak tatkala mandi. Adapun masalah kalau kita habis mandi pakai handuk atau tidak, ya, pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak dikatakan sunnah dan tidak dikatakan tidak sunnah. Boleh pakai handuk, boleh enggak. Nabi waktu menolak tidak ada isyarat bahwasanya itu suatu ibadah tertentu, ya, dan itu hanya kejadian sekali. Kecuali datang dalam hadis kemudian Maimunah berkata, setiap aku kasih handuk dia tidak mau. Nah, itu baru kemudian dikatakan apa? Sunnah. Namun kejadian cuma sekali, maka kata para ulama ini qadhiyatul ain. Hanya kejadian sekali, mungkin Nabi lagi pingin segar-segar, mungkin lagi ada sesuatu, kita enggak tahu, enggak dijelaskan. Maka pendapat yang benar, orang setelah mandi mau pakai handuk atau tidak terserah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah karena dia sudah melakukan ibadah, selesai. Ya, melakukan ibadah selesai. Taib, hadis berikutnya, bab mashul yadi biturabi litakuna anqa. Bab tentang menggosokkan tangan ke tanah agar lebih bersih. Tadi maksudnya Nabi waktu mandi, sebelum berwudu, Nabi membersihkan kemaluannya. Tentunya membersihkan kemaluan memegang suatu yang lengket, mungkin air mani dan semacamnya, kemudian digosokkan, baru kemudian tangan dicuci. Hadisnya sebagaimana telah lalu, kita bacakan lagi hadisnya, hadis 260. Dan ini metode Imam Bukhari. Imam Bukhari satu hadis kadang dia potong-potong dan dia bikin berbagai macam judul. Seakan-akan dia berkata dari hadis ini kita bisa mengambil hukum fikih ini, hukum fikih ini, hukum fikih ini. Tetapi Imam Bukhari kalau mengulangi hadis biasanya dia datangkan dari riwayat yang lain. Datangkan dari jalur yang lain sehingga tidak ada faedah yang ada faedah lain, tidak berulang saja. Qala haddatsana Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Ya. Ini seperti ini datangkan dari syekhnya Abdullah bin Al-Humaidi dari jalur yang lain. Qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Al-A'mash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Maimunah, dari Maimunah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala minal janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Fa ghassala farjahu bi yadihi, maka Nabi pun mencuci kemaluannya dengan tangannya. Kanan apa kiri? Tangan kiri. Thumma dalaka bihal ha'ita, kemudian Nabi pun menggosokkan ke dinding. Kadang disebut di tanah, kadang di apa, di dinding. Thumma ghassalaha thumma tawaddaa wudu'ahu lis-salat. Kemudian Nabi mencuci tangannya tadi, kemudian Nabi pun berwudu sebagaimana hendak salat. Falamma faragha min ghuslihi ghassala rijlaihi. Setelah Nabi selesai dari mandinya, maka Nabi mencuci kedua kakinya. Jadi Nabi berwudu mengakhirkan kaki. Ini dalil bahwasanya agar lebih sempurna seorang tatkala mencuci kemaluan maka dia gosokkan di tanah. Ini namun zaman dahulu. Zaman sekarang tidak perlu pakai tanah, pakai apa? Sabun. Ya. Dan tidak perlu digosokkan ke tanah, ya. Tidak perlu digosokkan di lantai. Cukup pakai air, tambahan air. Kata para ulama, ini dulu zaman Nabi SAW air sedikit, tidak banyak. Makanya Nabi SAW mandi satu sa' sehingga untuk membersihkan, kalau pakai air banyak maka di tanah sekali cukup bersihkan tangan dari tanah untuk menghemat air. Sehingga sekarang tidak perlu kita praktekkan mandi bawa tanah dulu baru kemudian apa? Gosok, enggak perlu. Sudah pakai sabun selesai, bersih-bersih, baru kemudian berwudu. Ya, baru kemudian mandi. Taib. Bab berikutnya, bab hal yudkhilul junuba yadahu fi ina'i qabla an yaksilaha. Apakah boleh seorang yang sedang junub memasukkan tangannya langsung? Tadi sunah-sunahnya semua Nabi cuci dulu kan? Cuci dulu 2 kali atau 3 kali, baru kemudian Nabi masukkan tangannya. Namun bolehkah tanpa mencuci dulu langsung masukkan tangan? Sebelum mencuci tangannya kemudian langsung masukkan tangan, menciduk dengan tangan ke dalam tempat air. Idza lam yakun ala yadihi qadarun ghairul janabah. Ya, jika tidak ada di tangannya kotoran selain dia hanya sekedar junub, bolehkah dia langsung masukkan tangan ke dalam tempat air? Jawabannya Imam Bukhari mengatakan boleh. Dia membuat judul dalam bentuk bertanya. Kalau seorang tangannya bersih, dia hanya junub, apakah dia harus mencuci tangan di luar dulu, baru kemudian boleh masukkan tangan? Ataukah dia langsung boleh cemplungkan tangannya dalam air? Selama tidak ada tangannya, tidak ada kotoran. Jawabannya boleh. Karena Imam Bukhari setelah itu membawakan riwayat. Wa adkhala Ibnu Umar wal Bara'u bin Azib yadahu fit tahur.
Beliau mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan sahabat kedua Al-Bara bin Azib, mereka berdua memasukkan tangan mereka ke dalam air untuk mandi, walam yaksilha, dan mereka tidak mencuci sebelumnya, langsung cemplungkan tangan. Tsumma tawaddu'a, kemudian mereka berwudu untuk mandi. Walam yara Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin ba'san bima yantadhihu min ghuslil janabah. Demikian juga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memandang tidak mengapa kalau seorang mandi kemudian ada sisa air yang tercipratkan, itu tidak najis, tidak ada masalah, itu juga suci, tidak jadi masalah. Bukan berarti air yang sudah mengenai tubuh orang yang najis kemudian jadi apa? Jadi air yang mengalir di tubuh orang yang mandi junub, air tersebut najis, tidak. Kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak mengapa, air itu tidak jadi masalah. Taib. Berapa menit lagi azan? Berapa menit? Hah? Antum sudah lupa jadwal salat? Taib. Kita katakan para ulama khilafnya tentang masalah al-ma al-musta'mal. Air yang sudah dipakai atau bekas dipakai untuk bersuci. Ini al-musta'mal. Secara umum airnya sudah dipakai. Maka mungkin kalau kita bisa bagi menjadi tiga, yaitu air yang dipakai untuk toharoh yang wajib. Contoh untuk mandi junub, untuk wudu mau sholat. Ini contoh. Ini kan semuanya wajib. Untuk sholat wudunya wajib atau sunnah? Wajib. Orang sholat harus wudu. Mandi junub juga hukumnya wajib. Ini namanya toharoh yang wajib. Nah, kalau orang sudah mandi pakai untuk toharoh, untuk yang junub, mandi junub, terus ada sisa airnya. Air ini nasibnya bagaimana? Nasibnya bagaimana? Maka secara umum ada dua pendapat, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya air tersebut tahir ghairu mutahhir, yaitu suci namun tidak mensucikan. Ada yang mengatakan najis tapi terlalu jauh, ya. Karena junub itu bukan najasah, junub itu bukan najis, ya. Junub itu suatu yang maknawi, sesuatu kondisi tubuh. Dia berhubungan dengan istrinya, ya, dan badannya tidak jadi najis, tapi kondisi yang harus dia hilangkan bukan badannya najis. Oleh karenanya dalam hadis Abu Hurairah waktu dia junub, kemudian dia mau ketemu Nabi, dia sembunyi. Nabi berkata, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kenapa engkau tadi Abu Hurairah? Saya lihat kok kamu menghilang. Ya, kemudian kata Nabi SAW, "Kuntu junuban." Saya junub dan saya tidak mau ketemu Anda dalam kondisi junub. Kata Nabi SAW, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Kata Nabi, Maha suci Allah, seorang mukmin tidak najis. Seorang dalam kondisi junub bukan apa? Bukan najis, maka tidak mungkin kita katakan air yang digunakan untuk mandi berubah menjadi apa? Najis. Cuma ada pendapat mengatakan air tersebut sudah suci namun tidak mensucikan lagi. Masih suci, tidak najis, tapi tidak boleh dipakai lagi untuk apa? Bersuci. Pendapat kedua, tahur, yaitu suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air yang dipakai untuk toharoh mustahabah. Toharoh yang sunnah, mustahabah, ya. Yang mustahabah. Contoh untuk mandi Jumat. Mandi Jumat, ya, orang kalau sholat Jumat tanpa mandi Jumat sah atau tidak? Sah. Oleh karenanya mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah. Orang tidak wudu juga enggak ada masalah, ya. Ya, yang kedua misalnya untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Wudu meskipun belum batal,
belum batal. Ini juga hukumnya sunnah. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau di sini aja khilaf, apalagi di sini. Ini bukan taharah yang wajib, taharah yang apa? Sunnah. Sama pendapat juga dua. Ini suci namun tidak mensucikan. Pendapat yang kedua, tahur. Tahur itu artinya suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Yang ketiga, air yang bekas dipakai, air bekas dipakai untuk bukan taharah. Contoh untuk cuci muka. Untuk apa? Cuci muka. Ini bukan berwudu, bukan mandi, cuci muka saja. Airnya gimana yang tumpah tersebut? Sama, susah kita kalau air ini, maka bagaimana? Ya airnya intinya tiga-tiganya, pendapat yang rajih tiga-tiganya, apakah dipakai untuk taharah yang wajib, apakah dipakai untuk taharah yang sunnah, apakah hanya sekedar cuci muka, cuci tangan, maka hukumnya air tersebut masih suci mensucikan. Suci mensucikan. Adapun antum merasa jijik untuk memakainya itu masalah lain. Karena asalnya Allah menurunkan air dalam kondisi suci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kata Allah, kami turunkan air dari langit dalam kondisi tahur, yaitu suci dan mensucikan. Dari air tersebut masuk ke tanah, menjadi sungai, menjadi mata air, menjadi turun ke laut, turun ke sungai. Seluruh air bumi asalnya adalah apa? Suci dan mensucikan. Dan tidak bisa kita mengatakan sifatnya suci mensucikan ini berubah menjadi hanya sekedar suci tanpa mensucikan kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil. Dan tidak ada dalil. Adapun ustaz bekas orang, ya memang bekas, kalau bekas cuci muka mungkin kotoran jatuh, masa saya pakai wudu lagi? Itu masalah lain. Masalah lain, antum jijik tidak mau pakai, ya terserah. Ya. Ya, tapi tidak ada yang mengatakan, makanya air bekas ini semuanya sepakat bahwasanya dia masih suci dan mensucikan. Sebagaimana antum jijik misalnya di sini ada orang bekas cuci muka, ini bekas muka saya, ente wudu ya. Ente dia ada matanya enggak ada, banyak tadi. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya airnya menjadi suci. Semua sepakat suci dan mensucikan. Tetapi orang tidak mau pakai lagi, itu urusan lain. Urusan apa? Urusan lain. Tetapi status air tersebut masih suci dan mensucikan. Itu pendapat yang kuat. Wallahu alam bishawab. Azan ya, azan. Kita lanjutkan baru salat. Baik, kita lanjutkan beberapa hadis. Kita bacakan secara singkat ya. Karena berkaitan dengan bab ini ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Aflah anil Qasim an Aisyah qalat kuntu aktasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi. Kata Aisyah, aku mandi bersama Nabi SAW dari satu tempat air, satu tempayan, dan tangan kami berganti-gantian. Artinya dalam riwayat disebutkan tangan kami bertemu. Ya, artinya meskipun riwayat ini lemah, tetapi maknanya demikian. Takhtalif aidina itu artinya saling sama-sama menciduk air berbarengan, bertemu tangan Nabi dengan tangan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Bahkan dalam riwayat ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, fayubadiruni hatta aqula da'li. Aku pun mendahului Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai aku berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului aku dalam mengambil air sampai aku berkata, da'li, sisakan air buatku. Kemudian An-Nasa'i menambahkan, wa ubadiruhu hatta yaqula da'ili. Aku pun mendahului Nabi, aku balas. Nabi mendahului ambil air, aku pun mendahului Nabi ambil air, aku berkata sehingga Nabi berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Ya ikhwan, ini sunnah ya, mandi bareng antara suami dan apa? Istri. Kemudian saya sudah berulang-ulang sampaikan di sini, tapi antum praktekkan enggak saya enggak tahu ya. Jadi Nabi SAW mandi bareng sama istrinya, kemudian bercanda dalam mandi tersebut, berbicara tatkala mandi tersebut, sampai tangan mereka saling bertemu. Nabi mendahului Aisyah, Aisyah mendahului Nabi ya. Mereka bercanda tatkala sedang mandi. Kita sekarang hidup di zaman penuh fitnah, berbagai macam fitnah. Kita ingin mencari kebahagiaan, fitnah wanita, fitnah macam-macam, fitnah game, fitnah permainan, fitnah bioskop, fitnah kesibukan yang banyak yang membuat kita terkadang lalai. Terkadang seorang bingung mencari kebahagiaan. Maka saya katakan ada jalan untuk bahagia, ciptakan kebahagiaan dengan istri. Kalau seorang sudah bahagia dengan istrinya,
maka di luar lebih ringan urusannya. Yang penting di rumah dia tentram, yang penting di rumah dia bahagia. Tapi kalau orang di luar kelihatannya berbahagia, kelihatannya dihormati oleh banyak orang, ya, tapi kalau dia tidak bahagia di rumah, dia akan menderita. Dia akan menderita, dia sengsara. Sengsara dalam pujian orang banyak terhadap dia. Sengsara dalam pengagungan orang terhadap dia, penghormatan orang terhadap dia. Di rumah dia sengsara. Oleh karena seorang kalau ingin bahagia, ciptakan kebahagiaan dengan istrinya. Segala sebab yang bisa menimbulkan kebahagiaan, lakukan. Seperti mandi bareng, ya, mandi bareng sambil bercanda. Itu di antara sebab-sebab kebahagiaan. Ustaz, saya tidak biasa. Biasakan sunnah Nabi, ya, akhi. Ya, sunnah Nabi bukan poligami saja. Ini juga sunnah Nabi. Semangatnya poligami saja, ya. Semangat tapi tidak ada penerapan, sama saja. Kemudian juga hadis berikutnya, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad an Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah ghasala yadahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mandi maka beliau pun mencuci tangannya. Tadi sunnah mencuci tangan sebelum mandi, tapi tidak mencuci tangan juga tidak mengapa. Kemudian juga hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah an Abi Bakar bin Hafs an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabah. Aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dalam satu tempayan mandi janabah, ya. Apa pandu mandi bareng sama istri, ya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Jabr qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu min nisa'ihi yaktasilani min ina'in wahidin. Kata Anas bin Malik, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang istrinya mandi bareng dari satu tempayan, dari satu tempat air. Karena dalam riwayat Muslim ada tambahan minal janabah, mereka berdua mandi janabah. Baik, demikian dulu pengajian kita. Selanjutnya kita bacakan sebagian pertanyaan. Ustaz, tanya dong. Oke. Ketika sedang mandi wajib, lalu anak kita ikut mandi bareng dengan kita, boleh apa tidak? Mandi bareng sama suami, bukan dengan anak, ya. Mandi bareng dengan apa? Suami, dengan istri, bukan dengan anak. Kalau anak kita masih usia 2 tahun, belum mengerti apa-apa, maka tidak mengapa. Tapi kalau anak kita sudah ngerti, sudah tahu laki-laki perempuan, sudah tahu bisa menggambarkan sesuatu, maka seperti mungkin 3-4 tahun, maka jangan. Ya, meskipun secara hukum tidak haram, tetapi kita mengajar adab kepada anak. Anak tersebut melihat kemaluan orang tuanya, mungkin dia cerita sama orang, dia ngobrol sama temannya, kita nggak tahu, ya. Dan kita ajarkan rasa malu kepada anak kita, ya. Oleh karenanya kalau anak kita masih 2 tahun ke bawah, maka tidak mengapa kita mandi bareng sama anak kita. Tapi kalau sudah 4 tahun, sudah 5 tahun, sudah paham, maka jangan. Apabila kita wudu di kamar mandi, membaca doa setelah wudunya dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi, Ustaz. Kalau kamar mandi tersebut besar seperti di sebagian rumah, toiletnya sendiri, buat airnya, buang airnya sendiri, terus buat mandinya sendiri, nggak ada masalah. Jadi masalah yang campur, misalnya kecil di situ tempat buang air sekaligus tempat mandi, maka sebaiknya dia baca di luar. Sebaiknya dia baca di luar. Tapi kalau terpisah antara mandi dengan toilet, dia baca di dalam juga nggak ada masalah. Ustaz, bagaimana jika mandi janabah menggunakan air yang mengalir, bukan yang menggunakan air yang berasal dari tempayan? Kalau dari tempayan aja boleh, apalagi air yang mengalir. Kita tidak berlebih-lebihan seperti pendapat sebagian firqah sesat di tanah air, yang kalau mencuci harus dengan air yang apa? Mengalir. Ya. Kalau tidak mengalir dianggap tidak sah. Ini tidak benar, ini buang-buang air. Ini kalau di zaman Nabi tidak ada yang bisa mencuci kalau begitu caranya. Air harus jalan terus, ngalir terus. Berapa ember harus mencuci satu baju. Ya. Maka tidak benar. Ada sebagian firqah berkeyakinan demikian, dan itu adalah kesalahan. Ustaz, afwan di luar tema. Saat ini ana sedang berta'aruf dengan seorang akhwat. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum sudah mencapai tahapan yang bagus. Masih banyak orang yang baru menghayal. Dia bingung cari akhwat di mana. Sementara banyak ya kembang-kembang di sana sini. Ya. Kumbangnya cuma sedikit, itu pun tidak berani. Padahal kalau kita lihat banyak kumbang yang berani menghampiri berbagai macam bunga. Ini kembang-kembangnya banyak, kumbangnya enggak berani. Apalagi kambing enggak berani. Baik. Saat ini saya sedang bertaruh dengan seorang akhwat. Setelah mengetahui biodata akhwat,
ternyata dia lulusan pondok dan memiliki hafalan Quran yang banyak. Alhamdulillah. Sedangkan ana hanya mampu menghafal kurang dari 1 juz. Itu berarti tidak mampu. Apakah ana melanjutkan ta'aruf dengan akhwat tersebut? Namun ana merasa minder dengan hafalan ana ketimbang beliau. Bagaimana yang terbaik menurut Ustaz? Lanjut atau mundur? Kalau saya di posisi antum, saya maju. Ya akhi, dapat akhwat sudah punya hafalan Quran, nikmat ya akhi. Ente setoran hafalan sama dia. Terus Anda mau cari akhwat yang enggak punya hafalan supaya Anda merasa alim di hadapan dia. Dapat akhwat yang soleh, alhamdulillah ya. Tinggal ente berdoa kepada Allah, ya Allah kalau ini baik dekatkanlah aku dengannya, kalau tidak baik jauhkan ya. Kita enggak tahu yang terbaik, yang tahu itu hal yang gaib, yang tahu hanya siapa? Allah. Antum banyak berdoa, apalagi memilih istri. Jangan main-main, itu doa serius ente. Salat malam nangis minta kepada Allah, ya Allah ini cewek saya tidak tahu bagaimana saya dengan dia nanti. Tahu-tahu saya nanti nikah sama dia, ternyata dia mentang-mentang alim, setiap hari saya dikatakan bahlul, enggak tahu juga. Ente berdoa kepada Allah. Tapi akhwat salihah itu memang dicari. Akhwat salihah itu dicari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Ya, carilah yang beragama, kalau tidak kau akan merugi. Merugi seperti orang yang meletakkan tangannya di tanah, tidak rugi. Oleh karenanya berdoa kepada Allah dan menangis minta kepada Allah, ya Allah kalau ini memang baik bagiku, dekatkanlah aku dengannya, dekatkanlah dia denganku. Kalau tidak baik untuk masa depanku, salat istikharah, maka jauhkanlah aku, gantilah dengan yang lebih cantik. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apabila kita mandi wajib dengan wudu terlebih dahulu di awal, lalu di tengah-tengah mandi kita buang air, membersihkan kemaluan, apa kita wajib wudu kembali di akhir mandi? Iya, kalau kita sudah selesai mandi baru kemudian kita buang air, berarti proses mandi sudah selesai. Berarti kita buang air berarti batal, ya tinggal wudu saja, tidak usah mandi lagi. Tapi kalau di tengah-tengah kita lagi berwudu, belum mulai mandi kemudian batal, ya kita wudu lagi. Kalau enggak wudu ya mandi tetap sah. Tetapi ada sunnah yang kita tinggalkan. Itu sunnah apa? Wudu. Sunnah wudu. Saya ulangi, kalau seorang sedang mandi, kemudian dia sudah selesai mandi, kemudian dia buang air, ya berarti harus wudu lagi, berarti dia tidak suci lagi, dia batal. Tapi kalau di tengah proses mandi, mandinya belum selesai, kemudian ternyata dia batal, maka dia mandi lagi, kemudian dia niatkan mandi lagi, maka sudah sah, tidak perlu wudu lagi, karena wudu tidak apa? Tidak wajib dalam mandi. Kalau setelah mencuci kemaluan terus wudu dan setelah itu mandi, saat mandi menyentuh kemaluan, apa perlu wudu lagi? Ini kembali kepada khilaf ulama, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Pendapat yang benar, ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya menjamakkan dua hadis, intinya menyentuh kemaluan hanya membatalkan wudu kalau bersyahwat. Kalau ternyata menyentuh kemaluan tidak bersyahwat, maka tidak membatalkan apa? Wudu. Maka setelah mandi tidak perlu wudu lagi, langsung sholat, enggak ada masalah. Tapi demikian saja ya kajian kita. Ini ada pertanyaan, ada perempuan yang suka sesama jenis dan ingin berubah. Bagaimana caranya supaya tidak suka sesama jenis? Awalnya sakit hati dengan laki-laki, menikah, ya, berusaha menikah, berusaha mencintai apa? Seorang laki, meyakini bahwasanya menyukai sama jenis itu kelainan yang harus disembuhkan. Ya, dia sakit hati, akhirnya dia tidak suka lagi laki-laki, kemudian suka dengan perempuan, itu banyak terjadi. Saya dapati juga ada kasus seperti ini sama. Ya, perempuan itu perasa, saking perasanya dia disakiti oleh seorang laki-laki, kemudian dianggap semua laki-laki apa? Sama. Ini kesalahan besar. Ya. Laki-laki berbeda sebagaimana wanita juga apa? Bermacam-macam, bervariasi. Oleh karenanya dia harus berdoa kepada Allah agar ini dihilangkan dan dia menjauhi, kalau ada menjauhi terlalu dekat dengan perempuan, menjauhi terlalu dekat dengan apa? Perempuan, karena akhirnya dia ada timbul suka, syaitan masuk dalam hatinya sehingga dia pun bisa suka kepada wanita. Segera menikah untuk menghilangkan penyakit tersebut. Baik, demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.